saya menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom. Salam juga untuk masih di lantai 1. Masih ada sukacita. Coba tunjukkan senyumnya. Tuhan baik, amin. Dia memelihara kita dengan begitu baik, dengan caranya yang unik, amin. Dia masih Allah yang sama yang kita kenal tahun 2025, bahkan tahun 2026. Dia masih Allah yang sama. Dan untuk itulah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu dengan lebih mempercayakan diri kita kepada Tuhan, disitulah kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga saya, dalam hidup anak-anak saya. Kita memuji Tuhan. Dia Raja Damai. Dia Yesus yang telah datang.
menjadi Allah dalam hidup. Betapa mulia dan kudusnya Engkau hadir dalam setiap hidup. Terima kasih Allah. Terima kasih. Betapa bersyukurnya kami dari sekian banyak orang di bumi. Kau memilih kami menjadi milik. Dan kami memiliki Yesus dalam hidup. Oh terima kasih. Kami bersyukur jika sampai pada hari ini di ujung tahun 2025 ini Engkau masih bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami teguh karena Engkau. Kami kuat karena Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah anugerah terbesar dalam hidup. Engkaulah hadiah yang termahal dalam hidup. Engkaulah bagianku yang terindah. Dan terima kasih Tuhan. Hari ini, di akhir tahun ini, kami masih boleh memuji Engkau, menyembah nama-Mu. Terlepas apapun kondisi kami sekarang, satu hal yang kami mau katakan, Bapa, terima kasih. Kau Allah dalam hidup kami selamanya, sampai kami hidup sampai kami berakhir. Kau tetap Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah sukacita yang ada dalam hati kami ini terus dan terus bertambah, sehingga kami tidak akan pernah khawatir menghadapi apapun. Kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan ini untuk boleh memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu. Sukacita dari Allah bersama dengan kami. Jemaat Tuhan yang di lantai 1 juga, sukacita yang sama bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Coba salam kanan kirinya 2 atau 3 orang. Katakan Allah selalu bersama dengan kita. Kita masih nyanyi lagu berbau Natal ya. Karena masih ada, ya ini masih Natal dalam bulan-bulan Natal. Natal terakhir. Kita nyanyi pujian Kita Surga Bergema. Damai dan sejahtera ku
betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih. kasih bocoran. Tadi Bapak datang ke sini berkata, adakah jemaat yang datang beribadah? Ada. Saya bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Karena kita tahu, saya percaya yang hadir saat ini mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Betapa butuhnya Tuhan dalam hidupku menjalani tahun 2026. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah dan biarkan Dia berbicara secara pribadi untuk setiap kita. Karena apa yang saya dengar itu akan berbeda dengan apa yang saudara dengar. Sesuai dengan kebutuhan kita itulah Tuhan akan berbicara. Dan Dia juga akan bekerja sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Firman jadi manusia.
bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau tenang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia di antara kita, ada hidup bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sepanjang tahun 2025 Engkau telah menolong kami Tuhan. Engkau menjadi juru selamat kami Bapa. Engkau menuntun kehidupan kami hingga hari ini. Kami mau mengakhiri tahun 2025 dengan baik. Oh, betapa baiknya Engkau menyertai hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami memasuki tahun 2026. Kami siap dengan karya Tuhan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, didik kami lewat firman Bapa. Terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tiada henti mencintai kami, mengasihi kami, hingga kami ada sore malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, semua itu berkenan di hadapan Bapa. Terpujilah Tuhan, kami mau duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah tuntunan Tuhan yang menyertai Bapa, yang memberkati setiap kami, yang mengubah, yang membentuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat kembali duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mengakhiri tahun yang lama dan selamat tahun baru, amin. Udah boleh ya. Kalau di kampung saya, tahun yang lama itu disebut tahun buruk, tahun yang buruk. Jadi ada nyanyiannya nanti malam, mama saya dengan keluarga pasti nyanyi. Naung salpu tahun buruki. Terjemahannya gini, sudah lewat tahun yang lama itu,
Nah, tapi bagi orang Batak disebut tahun yang buruk. Tahun yang lama, karena apa? Karena memang ada banyak kenangan-kenangan di tahun yang lama itu yang seringkali membuat kita sulit memasuki tahun yang baru. Di depan ini ada seorang pengusaha Kristen dan juga seorang pengacara, namanya Horatio Gates Spafford. Dia adalah orang Amerika. Nanti kalian bisa cek di Google, tulis aja namanya, langsung keluar kisahnya. Nah, pada tahun yang sedang dia lalui di tahun 1873 waktu itu, teknologi kapal laut sudah ada. Nah, jadi pada waktu itu dia mengalami rentetan tragedi atau masalah yang sangat pelik di tahun 1873 itu. Waktu itu usahanya hancur. Usahanya, tempat kantornya di Chicago itu terbakar tiba-tiba. Tidak cukup sampai di situ, setelah terbakar belum sempat pulih, kemudian dia menyuruh istri dan semua anaknya, ada 4 orang, perempuan semua, disuruh berangkat ke Eropa naik kapal. Nah, ternyata di perjalanan sebelum dia menyusul istri dan anak-anaknya, di tengah perjalanan itu kapal terbakar di lautan, di tengah lautan. Setelah terbakar lalu tenggelam. Lalu beberapa waktu kemudian sampailah telegram ke Horatio, diterima telegram, 2 kalimat saja telegramnya dari istrinya rupanya. Saved alone. 2 kalimat itu saja. Saved alone. Aku sendiri saja yang selamat. Saudara bisa memahami seorang ayah usahanya baru hancur, lalu dia ingin hijrah ke Eropa dari Amerika. Anak-anaknya, 4 anaknya semua tenggelam. Dapat kabar telegram istrinya selamat dalam keadaan perawatan. Dalam perjalanan menyusul istrinya, di perjalanan di kapal dia melewati area tempat tenggelamnya anak-anaknya. Saudara tahu, ketika sampai di tempat itu, anak Tuhan ini, disitulah dia menciptakan sebuah lagu yang kalian juga mungkin sering dengar, kalau tidak sering dinyanyikan. Om Aleman mungkin waktu di gereja Protestan, atau siapa saja saudara yang pernah di gereja Protestan, ada nomornya lagu ini. Namanya It Is Well. Bahasa Indonesianya Tenanglah Jiwaku. Saya nyanyikan sepenggal lagu ini lagu kesukaan saya. Kalau saya nyanyi ini, istri saya selalu ingatkan, udah mau mati tapa. Karena memang saya berpesan, kalau saya meninggal tolong nyanyikan lagu itu. Duh iya udah saya pesan nih. Saudara tahu lagu itu begini. Tenanglah. Disambut jemaat biasanya, tenanglah jiwaku, jemaat, jiwaku, sama-sama, tenanglah, tenanglah jiwaku. Tahu ya, berarti kita nyanyikan sekali lagi ya, saya bilang tenanglah di saut, tenanglah, tenanglah jiwaku, jiwaku. Semua, tenanglah, tenanglah jiwaku. Yang menciptakan lagu ini bukan pendeta. Dia adalah orang yang mengalami kesusahan yang sangat berat sekali. Dalam keadaan yang sangat terpuruk memasuki tahun 1874. Tetapi tidak tahu mengapa ada damai sejahtera yang luar biasa. Nanti kalau sempat saudara sebelum menanti kembang api atau tahun baru, tolong carikan syair lagu ini yang lengkap dalam bahasa Indonesia. Saudara akan melihat mulai dari ayat 1, ayat 2, kata-katanya itu luar biasa. Dan tidak ditulis oleh orang yang sedang mengakhiri tahun lama masuk tahun baru dengan keadaan yang baik-baik saja. Tidak sedang diciptakan oleh seorang pendeta yang memang hidupnya bersyukur dalam segala hal. Tapi orang ini adalah orang yang dalam keadaan sulit yang sangat berat dan sangat-sangat sulit.
Lalu kemudian muncul satu pertanyaan di dalam hati saya. Apa yang membuat orang ini bisa menuliskan himne, lagu rohani yang sampai hari ini di seluruh dunia, khususnya gereja Protestan, Lutheran, Reform dan lain sebagainya menyanyikan lagu ini senantiasa. Bahkan di karismatik Pentakosta sudah digubah lagu ini menjadi lagu yang khas orang-orang Pentakosta. Ternyata saya mendapat sebuah jawaban, Tuhan tidak mau kita tinggal selalu di masa lalu. Amin. Tuhan ingin supaya kita melangkah di tahun yang baru. Tuhan ingin supaya kita memasuki hari-hari yang baru. Kenapa? Karena Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Tuhan ingin siapkan itu. Dan satu ayat oleh doa jemaat membawa kita malam hari ini memasuki tahun yang baru. Di dalam Yesaya 43 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya baca ayat 15, jemaat ayat 16 dan seterusnya. Yesaya 43:15 demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Jemaat, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Semuanya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terus, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita aminkan firman Tuhan. Amin. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baru bagi Israel. Tuhan juga mempersiapkan sesuatu yang baru bagi kita, jemaat yang sederhana ini, di tahun 2026. Lalu apa syaratnya yang diminta oleh Tuhan? Ayat yang barusan kita baca, ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saya ulangi, kalau kita ingin melangkah maju, kalau kita ingin memasuki sesuatu yang baru dalam hidup kita yang berarti ini, maka ingat ayat ini. Ingat betul ayat ini. Dalam nikah rumah tanggamu, dalam kehidupan pribadimu, di masa lanjut usiamu, di masa-masa depan perjalanan hidup, ingat ini. Ini rahasia kehidupan yang luar biasa. Apa Pak Pendeta yang diingat? Firman Tuhan. Apa itu? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kenapa? Karena ternyata kalau kita selalu mengingat masa lalu, bisa membuat sulit perjalanan kita melangkah maju. Amin jemaat. Jangan ingat-ingat apa yang telah lalu, apa yang sudah dilalui di masa lalu, khususnya bagi Israel. Saya ingin bicara dulu. Sebelum saya berbicara untuk kita jemaat di tahun 2026, saya ingin mengungkapkan dulu mengapa ayat 18-19 ini diucapkan oleh Tuhan. Jangan ingat-ingat yang lalu lagi ya Israel ya. Maju, jangan ingat yang lalu-lalu. Saya singgung sedikit. Pada waktu itu, pada waktu Yesaya disuruh Tuhan menuliskan ayat ini, bilang sama jemaat itu, jangan ingat-ingat yang lalu-lalu. Aku sudah menyediakan yang baru bagi engkau. Ada apa yang lalu? Waktu itu, bangsa ini sedang menjalani masa pembuangan 70 tahun di Babilonia yang sekarang kota Irak. 70 tahun dibuang oleh Tuhan. Maka apa yang mereka alami di sana? Waduh, kalau saya daftarkan panjang sekali khotbah saya ini, naskah khotbah saya ini 9 halaman saudara. Begitu banyak masa lalu yang sedang dilalui oleh bangsa ini. Saya singgung beberapa. Yang pertama adalah bangsa ini memiliki sejarah dosa yang ulang berulang.
Bangsa ini memiliki sejarah kejatuhan dalam dosa ulang berulang. Bahasa Jawanya itu sederhana, dwablek. Apa jemaat? Iya itu persis. Ulang berulang, dinasehati, diulangi lagi, dinasehati, diulangi lagi, dinasehati lagi, diulangi lagi. Sekarang Tuhan ingin menyediakan sesuatu yang baru. Tuhan merencanakan sesuatu yang baru bagi bangsa ini. Sekarang Tuhan yang tanda petik seperti menghalah. Dia katakan, sudah, jangan ingat-ingat lagi masa-masa yang lalu. Apa itu? Masa-masa yang sulit. Saya ringkaskan saja. Bangsa ini bangsa yang sangat terpuruk. Ketika mereka dibuang di Babilonia, di sana mereka diperbudak. Yang namanya orang yang diperbudak bagaimana sih? Identitas diri hilang. Identitas diri kita tidak ada kalau dijajah. Tidak bebas. Kita tidak bisa mengatakan di tengah jalan, Indonesia, Indonesia. Tidak bisa. Kita tidak bisa berekspresi. Kita tidak bisa mengatakan happy, happy. Kita tidak bisa menyalakan kembang api ketika ada sukacita. Dan intinya bangsa ini menutup tahun waktu Yesaya menulis surat ini. Mereka sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk. Mereka berkata, menjalani hari-hari, wis gak ono gunane. Kalau orang sudah merasa terpuruk, sudah merasa tidak ada apa-apanya, sudah ditinggalkan Tuhan pikirannya, sudah terpuruk hidupnya, maka satu yang ada dalam pikiran orang, dalam ilmu psikologi mengatakan, dia akan merasa useless, tidak berguna. Kalau orang sudah tidak berguna, tanpa harapan, kalau orang sudah tanpa harapan, wis mati ae. Bahasa Indonesianya, hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau, menjalani bulan demi bulan, Januari, Februari, Maret, April, seperti tidak berguna, seperti tidak ada apa-apanya. Kita tidak punya semangat, kita tidak punya motivasi untuk hidup. Ayah ibu mencari nafkah sudah seperti gini, wes. Nang mati-mati, mangan-mangan. Wes gak ada gunanya lagi ngomong sama anakku ini. Wes gak ada gunanya ngomong sama suamiku ini, sama istriku ini. Wis, aku cari nafkah ya cari nafkah aja. Sudah tidak ada lagi semangat. Sudah tidak ada lagi gairah. Di dalam rumah tangga sudah seperti kecut. Tidak ada rasa yang manis lagi. Dalam melayani Tuhan seperti saya pendeta seperti ini sudah. Angel tuturane. Angel jemaat ini. Angel wis. Saya pernah menemukan bahkan pendeta senior loh. Saking sulitnya ngomongin jemaat, gereja besar. Karena saya dianggap anaknya, dia ngomong, Stephen, saya di situ hanya tugas saja. Bayangkan, bahaya loh kalimat itu. Saya di situ karena tugas aja. Bahaya kalau pendeta udah ngomong gitu. Hatinya sudah tidak di situ. Pokoknya tugas saya khotbah ya khotbah aja. Sudah enggak pernah lagi ngingat jemaat, enggak pernah lagi bawa jemaatnya dalam hatinya, dalam doanya. Kenapa? Wis gak bisa diomongi, wis angel. Pokoknya aku tugas saja di situ. Nanti aku kalau pensiun aku pergi ke sini aja. Bahaya. Tetapi tiba-tiba datanglah surat yang manis dan indah ini, bagaikan air yang sejuk di tengah-tengah kekeringan. Kemudian Allah berkata, sudah, jangan ingat-ingat lagi masa-masa yang lalu, masa-masa yang sulit. Kadangkala bukan jalan maju itu yang membuat kita sulit maju. Kadangkala bukan tantangan di tahun 2026 itu yang membuat kita sulit maju. Kadangkala yang membuat kita sulit maju nanti adalah beban masa lalu. Ini yang susah. Beban masa lalu. Ya memang aku kan istri yang hancur 2025. Aku tahu kok aku bukan siapa-siapa. Itu kalimatnya selalu. Ya memang aku adalah orang yang malas beribadah. Ya sudah kalau gitu, jangan ingat lagi itu. Amin.
Saya juga sebagai pendeta mau catat di dalam hati dan pikiran saya. Saya tahu jemaat satu persatu. Tapi Tuhan taruh di hati saya ketika membaca ayat ini. Jangan lagi ingat-ingat masa lalu. Aku sedang membuat sesuatu yang baru untuk orang itu. Amin. Aku sedang ingin melakukan sesuatu yang baru kepada dia di tahun 2026. Jadi saya mendapat pengertian, oh Tuhan terima kasih. Ternyata rasa bersalah yang dimiliki oleh bangsa Israel melumpuhkan iman mereka. Rasa bersalah itu kadang-kala bagus loh. Tapi kalau rasa bersalah yang membuat kita sampai lumpuh imannya, itu yang berbahaya. Harusnya rasa bersalah itu menemukan jalan keluar dalam kalimat ini. Sudah, harus ada orang tua, harus ada pendeta yang mengatakan, sudah, jangan ingat lagi masa yang lalu. Karena kalau jemaat tidak mendengar kalimat ini, dia akan terus terpuruk. Iya, memang aku hancur, aku tahu kok. Apalagi tanpa sengaja ibu gembala nggak nyapa waktu papasan. Nah itu kan ibu gembala pun udah nggak nyapa. Memang saya hancur hidupnya, memang wes. Bener nggak sih? Kayaknya bener ya. Tapi firman Allah mengatakan jangan. Kenapa? Mengapa Allah harus berkata jangan mengingat-ingat lagi masa yang lalu-lalu? Oh hati saya berterima kasih kepada Tuhan. Supaya kita jangan mendefinisikan. Supaya kita jangan menilai diri kita dengan masa lalu. Jangan. Orang Kristen tidak boleh mengartikan hidupnya, mendefinisikan hidupnya dari masa lalu. Jangan. Orang Kristen tidak boleh mendefinisikan, mengartikan hidupnya dengan berkaca pada masa lalu. Suami juga tidak boleh melihat istri berkaca pada masa lalu. Sudah, jangan diingat-ingat. Amin. Kenapa? Karena Tuhan juga tidak menilai kita berdasarkan masa lalu. Tetapi berdasarkan kasih karunia. Kalau bicara tentang ingatan, tentu suami atau istri, orang tua atau anak, otak kita terbatas mengingat, betul? Yang paling hafal kekurangan Pak Stephen Manurung pasti Tuhan. Detailnya tahu. Yang paling hafal kekurangan penatua, kekurangan para pelayan Tuhan melayani di sini, dia paling hafal. Tapi dia yang paling hafal pun berkata, jangan diingat-ingat. Masa saya yang cuma IQ-nya cuma berapa ini, harus ingat-ingat kesalahan jemaat. Harus ingat-ingat kesalahan istri anak-anak saya. Masakan Allah yang sudah melupakannya, yang mengatakan jangan diingat-ingat. Masakan kita kok seringkali menilai orang berdasarkan masa lalunya. Gak bisa berubah itu Pak. Karena memang dari bapaknya memang sudah begitu. Ya teori itu memang begitu. Ya sudah turunan itu Pak. Dari neneknya memang kayak gitu orangnya. Jadi memang kalau dia begitu karena gitu. Enggak boleh. Alkitab saya dengan tegas mengatakan, walaupun bangsa Israel puluhan tahun, ratusan tahun terus menyembah berhala berulang-ulang sampai dibuang 70 tahun di tanah Babel. Muncul kalimat ini. Ini kalimat yang indah sekali. Sampai kepada Yesaya pun dikasih tahu, kamu juga pendeta jangan menghakimi ya. Sudah. Bilang sama mereka, jangan, dilarang, jangan. Tuhan bilang tegas, jangan. Jangan mengingat lagi masa lalu. Karena apa? Karena Tuhan menilai bangsa Israel sekarang bukan berdasarkan masa lalu mereka, tetapi berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Ayat 18, ayat 19 itu tidak berdiri sendiri. Saya ulangi. Ketika Tuhan mengatakan jangan diingat-ingat masa lalu, itu tidak berdiri sendiri. Itu dimulai dari ayat yang pertama. Tolong dibaca ayat 1. Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Oh puji Tuhan terus. Yang menciptakan engkau hai Yakub. Oh puji Tuhan terus. Yang membentuk engkau hai Israel. Ya. Janganlah takut. Janganlah takut. Sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini. Saya lupa membuat susunannya supaya mata jemaat bisa terbantu dengan cepat. Saudara perhatikan. Sebelum ayat 18, jangan ingat-ingat masa lalu. Ternyata Tuhan sudah mendahului dengan ini. Larangan Tuhan tidak mendahului kasih-Nya. Larangan ayat 19 tidak dibuat oleh Tuhan karena sebuah peraturan. Tetapi muncul dari ayat ini. Tetapi lahir dari ayat ini. Betul-betul dia melihat manusia itu tidak menilai dari masa lalunya. Allah ini luar biasa. Saya bilang, aduh Tuhan, taruh hatimu di hatiku seperti hatimu ya Tuhan. Ayat 18, ayat 19 tidak muncul karena mereka sudah dibuang di Babel. Karena bandel, bukan karena bandel. Bukan karena kebaikan, bukan karena siapa-siapa. Tapi karena dia adalah ini. Inilah pribadi Allahmu jemaat. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan engkau. Amin. Saya mau tanya, ini Tuhan mencintai Israel waktu mereka bandel atau sebelum bandel? Sebelum nakal atau sesudah nakal? Sebelum lahir. Ya. Sebelum melakukan yang baik atau yang jahat. Karena akulah yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau di rahim ibu. Maksudnya membentuk di rahim ibu itu. Sampai 9 bulan itu loh. Aku yang menenun engkau. Katanya kepada Yeremia, kepada pemazmur. Jadi dia yang membentuk. Dia bentuk Yakub itu dengan cintanya. Dengan kasihnya. Jarak antara Yakub dengan bangsa Israel, Yesaya tadi yang kita baca. Yang di pembuangan itu. Dari Yakub nenek moyang mereka ke sana itu ratusan tahun. Jauh sekali. Aku yang membentuk engkau. Aku yang menciptakan engkau, hai Israel. Janganlah takut. Janganlah takut, sebab aku telah. Bayangkan, kita belum ada, Israel belum dilahirkan, kata cinta ini sudah disampaikan oleh Tuhan. Jangan takut, aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, berarti dia tahu. Kita sebelum lahir, kita orang bandel, kita nanti bakal menghina Tuhan, kita nanti bakal tidak taat sama Tuhan, bakal melawan pendeta, dia sudah tahu. Tapi dia katakan, aku yang memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin jemaat. Jadi kasih karunia mendahului. Kasih karunia sudah terlebih dahulu. Bukan karena baikmu, maka Tuhan memilih Yakub. Bukan karena baiknya, makanya Tuhan mencintai Israel. Bukan. Bukan karena baik atau karena nakal, maka Tuhan mencintai kita. Bukan. Tapi karena apa? Karena dirinya tidak bisa membohongi dirinya, bahwa dirinya adalah kasih itu sendiri. Amin. Kalau dia yang sudah menetapkan kita, memilih kita menjadi jemaat, khususnya di gereja kita yang sederhana ini, siapakah saya yang berani mengatakan bahwa saudara bukan milik Tuhan? Sak bandal-bandalnya, sak nakal-nakalnya, itulah Tuhan. Saya mau bilang apa? Ya Tuhan memilih dia. Sak bandal-bandalnya jemaat itu. Sama saya juga dulu bandel dipanggil Tuhan. Tidak selesai 1 semester saya menceritakan hidup saya di masa lalu. Tapi itulah kita. Ketika Tuhan mengatakan kepada Israel, sudah jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Karena aku menilai kamu bukan berdasarkan masa lalumu. Amin. Tetapi apa? Masa depan, sekarang dan masa depan. Berarti yang Tuhan minta supaya kita sadar. Amin jemaat.
Ternyata bangsa ini ditaruh Tuhan di pembuangan selama 70 tahun. Itu bukan kesalahan sejarah. Itu bukan kekeliruan dari Tuhan. Ternyata seringkali rasa pahit, ternyata rasa sulit dan pergumulan di tahun 2025 itu Tuhan izinkan rupanya untuk apa? Menghasilkan benih yang baik di tahun 2026. Amin. Tuhan tidak setuju dengan perbuatanmu yang membuat kamu jatuh dalam dosa. Saya ulangi, Tuhan tidak setuju dengan kenakalan kita di tahun 2025 ini. Tapi itu Tuhan izinkan untuk mendidik kita. Emang karena kamu bandel sudah dapat apa kamu? Emang ketika kamu meninggalkan Tuhan, istri saya bilang sama saya, lihat Pak jemaat itu. Sepanjang tahun dia meninggalkan ibadah, katanya cari uang. Sudah berapa ton uangnya? Wah, betul juga ya, perempuan ini pikirannya ini juga ya. Wanita itu, saya enggak sampai pikiran saya. Coba lihat, jemaat itu baru 2 kali 1 tahun ini datang ke gereja. Kata. Dihitung sama istri saya enggak pernah itu. 2 kali datang ke gereja. Waktu ibadah Natal kemarin, ia bicara sama istri saya. Sudah berapa triliun uang yang dikumpulkan? Dia bicara sama istri saya susah Bu. Coba, meninggalkan Tuhan di hari Minggu, kita kira supaya udah bisa bangun apartemen 6, beli mobil 3, kasih gereja 1. Iya kan? Tapi enggak juga kan? Tuhan ingin mengajari kita. Kamu bandel itu dapat apa kamu? Dibuang kan? Ke Babel kan? Habis semuanya kan? Yang kamu kira kalau kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan mendapat seluruh dunia ini. Kamu kehilangan damai sejahtera. Kamu berpikir ada jemaat itu kadang-kala rohani banget loh. Pak, aku gak ke gereja dulu 1 tahun ini ya. Supaya nanti kalau aku sudah kaya aku bantu gereja ya Pak. Pak pendeta bilang apa? Jadilah kehendakmu. Lo mau ngomong apa? Namanya gereja itu bukan perusahaan, kupecat kau ya. Nah, gak datang kau kuabsen ya. Nggak ada gereja itu. Udah saya bilang saudara pindah agama pun saya tidak bisa berani larang. Menasihati ya. Melarang mana bisa, ditangkap polisi saya. Undang-Undang Dasar pasal 28, 29. Bebas memeluk agama. Tapi saya wajib mengingatkan, melarang. Setelah enggak dengar nasihat, Pak hadirilah tanggal mualaf saya tanggal 5. Kaulah di situ. Enggak ikut aku. Iya kan? Contohnya ini. Dapat apa kamu di masa lalu? Setelah kamu nakal-nakal, bandal-bandal, enggak mau dengar nasihat pendeta, nabi-nabi, nasihat Tuhan, lalu dapat apa? Bukankah kamu mendapatkan kecelakaan? Bukankah kamu hanya mendapatkan kesialan? Bukankah kamu hanya mendapatkan air mata sekarang? Simpulkan itu dalam hatimu. 12 bulan kita lewati. Dapat apa? Jemaat yang setia datang beribadah. Kalian mungkin tidak juga sama beli apartemen 3, beli mobil 3, kasih 1 gereja, enggak juga kan? Tapi saya yakinkan ada satu yang kamu miliki. Apa itu? Damai sejahtera yang tak tergantikan oleh apapun. Betul Maleman? Ya. Sukacita yang luar biasa menyembah Tuhan. Ada kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang kita miliki di dunia ini. Tidak bisa digantikan oleh uang. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam Kristus Yesus memenuhi hati kita. Amin. Ya. Tapi Tuhan katakan, sudah. Fabio, jangan ingat lagi masa-masa lalu. Amin. Miguel, sudah jangan ingat-ingat lagi yang lalu-lalu. Clarissa, enggak usah diingat-ingat lagi masa lalu. Yoel, sudah enggak usah diingat-ingat lagi masa lalu. Vino, jangan diingat lagi masa lalunya. Amin ya. Ya. Evi, enggak usah diingat lagi yang lalu-lalu ya.
Valen, jangan diingat-ingat masa lalu ya. Amin ya. Karena Tuhan tidak menilai kamu dari masa lalu. Enggak, Tuhan sangat cinta kamu. Tuhan sangat mencintai kita. Cintanya mendahului segala kelemahan, kekurangan, bahkan kelebihan kita. Itu yang harus kita tangkap. Cintanya Tuhan itu melampaui, melebihi segala kekurangan kita. Maka yang Tuhan minta adalah kamu sadaro Tuhan cinta kamu, itu aja. Amin. Mengertilah jemaat, mengertilah bahwa Tuhan mencintai kita, itu cukup, cukup. Sadarilah bahwa Tuhan sangat mencintai kita melebihi kelebihan dan kekurangan kita. Itu saja. Saya bilang di dunia ini cuma satu yang dibutuhkan orang sebenarnya. Walaupun siapa itu teman saya, Maslow ya. Dia membuat tingkatan kebutuhan manusia yang paling penting ada 7. Tapi yang paling tinggi itu seperti gunung itu. Yang paling tinggi itu adalah dicintai. Amin. Yang paling kebutuhan manusia itu bukan sandang pangan, itu nomor sekian. Sandang pangan, berkarir, melakukan ini. Satu yang paling tinggi setelah diteliti, yang paling dibutuhkan manusia sebagai dasar hidupnya adalah dicintai, dimiliki. Kalau ini sudah dimiliki orang, gak mungkin sakit jiwa. Kalaupun makannya kurang, rumahnya belum ada, yang bawah-bawah ini. Jadi dia bikin seperti gunung begini. Tingkatan kebutuhan manusia itu. Kalau orang sudah memiliki, merasa aku dimiliki, mungkin tidak punya apa-apa. Saya sering ngomong di jemaat ini, karena saya tahu di sini banyak anak yatim. Di sini ada banyak ibu yang sendiri, ibu janda. Seringkali kan kita merasa aku tidak dimiliki siapa-siapa, aku tidak punya siapa-siapa. Tapi Tuhan mengatakan, aku mencintai engkau. Aku mencintai kamu, jemaat, itu maksudnya. Kalau orang sudah merasa dimiliki, dicintai, berkarya pun dia bebas. Enggak kok, walaupun dia tidak cinta sama saya, ada Tuhan cinta sama saya, yang paling tinggi mencintai saya. Percaya diri dia, sekolah, kuliah, bekerja, mencari nafkah, percaya diri dia. Apapun kesulitan di tahun 2026, bagi dia biasa aja itu, biasa aja. Karena yang paling dibutuhkan manusia adalah dimiliki, dicintai. Amin. Saya dengan istri saya, kalau kami saling mencintai, semua bisa kita kerjakan ya sayang ya. Semua bisa kami lakukan. Tapi kalau kami sudah ada keles sedikit, waduh kayak apa ya, nggak bisa bikin apa-apa loh, bener. Makanya harus cepat-cepat berdamai. Katakanlah sejujurnya. Ada apa ini? Kok mampet semua berkat ini kan? Iya. Kalau anak sudah merasa engkau jauh dari orang tuamu, perbaiki itu. Karena itu kebutuhan sejatimu. Tidak akan bisa digantikan dengan pergi ke mall itu, tidak bisa. Tidak akan bisa dengan melakukan hobi, tidak bisa. Perbaiki cinta itu, amin. Perbaiki cinta itu. Sadari bahwa engkau telah meninggalkan cinta yang terbaik, yaitu cinta dari Tuhan. Maka Tuhan katakan pada Yesaya 43, ayat yang terakhir, pada ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, ini kata-kata cinta yang akan kita bawa memasuki tahun 2026. Mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga, 2 ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Terus, oleh karena engkau berharga, diulangi Kak, diulangi 2 ya. Oleh karena aku berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Ada damai sejahtera mendengar cinta dari Tuhan ini. Kita yang haus kasih di tahun 2025 karena kehilangan atau karena absennya orang-orang yang kita cintai mencintai kita. Dengarkan ini.
Oleh karena aku, kata Tuhan, mencintai engkau dan engkau sangat berharga bagiku. Amin. Bekal ini cukup. Bekal ini cukup. Cinta itu katanya bisa melampaui segala hal. Kata cowok yang suka gombal, sayang, aku mencintaimu. Jangankan hujan. Coba lagi, Yoel, masih ada? Apa? Ini contoh. Jangankan hujan. Apalagi cowok-cowok? Badai menerjang, singa di pinggir jalan. Akan kuhindari semua, salah. Akan kuterabas. Ya kan? Demi cintaku padamu. Apalagi itu cinta yang gombalannya itu kan. Tapi semangat cewek itu dengar itu. Nah, semangat dia tuh, panjang umur dia. Ini ada cinta yang sejati. Seringkali kita jarang mengatakan amin. Bilang amin yang keras. Iya, ini bekal kita. Karena engkau berharga di mataku dan karena aku mencintai engkau. Maka aku, ini penting. Makanya ini penting. Ingat dia mencintai kita, maka Tuhan katakan, aku akan menggantikan manusia sebagai gantimu. Kamu yang kehilangan anak di pembuangan, kamu yang kehilangan pekerjaan di pembuangan, aku ganti, kata Tuhan. Nah ini yang seringkali kita tidak aminkan. Yang kita gantikan, yang kita aminkan itu gantinya toh. Amin gantinya. Cintanya mana? Iya tuh. Pendeta Tuhan akan menggantikan yang hilang 1 jadi 10. Amin. Waktu pendeta bilang Tuhan mencintai engkau, engkau berharga di matanya. Lewat aja gitu. Udah biasa ku dengar itu Pak gombalan orang katanya. Ini bukan gombal. Ini serius. Ingat baik-baik jemaat, ingat khotbah ini. Ingat khotbah ini. Ujilah aku kata Tuhan, bukan kata pendeta. Ingat baik-baik. Kalau saya nanti kalian lempari saya pakai batu. Desember 2020, nah apanya kata Bapak enggak benar katanya. Ujilah aku kata Tuhan. Kalau aku tidak akan membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati engkau. Coba uji Tuhanmu. Tapi ingat yang tadi. Dia mencintai engkau, engkau berharga di matanya. Jangan ingat-ingat masa lalu. Berjalan menuju masa depan. Ya namanya cinta itu membutuhkan apa cowok-cowok? Kalau kamu bilang cinta sama cewek butuh apa itu? Wih udah bisa Fabio, pengorbanan gitu. Udah bisa dapat SK Bu. Belum ya izin papa dulu ya. Oh, berteman dulu ya. Tapi bagus, benar itu. Kalau kita berani bilang cinta, ya ada pengorbanan itu. Betul ya? Pengorbanan. Tanda pengorbanan apa sih? Kalau cinta Tuhan pengorbanan apa satu? Fabio, karena kau yang jawab tadi. Ya? Oh iya, Tuhan sudah disalib menebus dosamu. Kalau kamu cinta Tuhan, berarti pengorbananmu apa di tahun 2026? Lebih baik ya. Nanti kan kamu ikut les musik ya. Jangan absen. Itu pengorbanan loh, betul lah. Jangan absen. Ya, Valen. Setia, pengorbanan. Pak Pendeta pun akan berkorban. Saya udah bilang, saya sudah tidak jadi pengurus pusat sinode. Saya dedikasikan hidup saya untuk jemaat, untuk pelayanan ini. Enggak ada amin kan? Iya. Loh iya ini janji saya sama Tuhan dan istri saya, benar. Nanti waktu latihan pun belajar, istri saya minta ikut untuk mendampingi saya. Karena kami tahun ini pengen total membagi waktu untuk pelayanan di penggembalaan ini. Tahun 10 tahun saya jadi gembala waktu jadi pengurus pusat. Mohon maaf, ampunilah Tuhan. Saya besuk jemaat 1 kali pun tidak pernah. Sibuknya bukan main. Keluar pulau hampir tiap bulan. Gak karu-karuan. Tapi Tuhan masih pelihara jemaat. Tidak pindah gereja itu luar biasa. Loh iya luar biasa, saya bilang sama istri saya. Ini luar biasa ini. Berarti tahun 2026 sampai ke TK sana kita nanti parkirannya. Amin ya. Parkirannya warga itu loh maksudnya. Iya, pengorbanan. Kalau kita bilang cinta, apalagi Kak Yoel? Kalau kita bilang cinta sama Tuhan, korban waktu ya tadi, apalagi? Tenaga. Iya kan? Pengorbanan tenaga.
waktu, tenaga, pikiran, perasaan juga. Perasaan ada banyak, bahkan biaya juga. Itulah cinta. Jangan mau sama cowok, dia bilang cinta sama yang cewek, mana cewek? Jangan mau sama cewek, sama cowok, yang sudah menikah jangan Bu. Oh iya. Yang masih gadis, jangan pernah mau ketika cowok bilang aku cinta sama kamu. Beli es teh aja enggak bisa. Iya kan? Sayang aku sakit ini, oh maaf aku sibuk ya. Mbok didoakan kek. Karena yang namanya cinta, yang mengikuti cinta itu selalu banyak. Pengorbanan, perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Jangan yang kita catat, maka engkau akan diberkati, maka tingkat-tingkat langit akan kuberkati untuk engkau. Jangan itu yang kita catat. Yang kita catat adalah, aku cinta Tuhan. Maka apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan di tahun 2026? Saudara jawab masih ada 5 jam lagi. Ya, saudara jawab sambil nanti bakar-bakar jagung, bakar-bakar apa, jangan bakar rumahnya ya. Kalau nggak ada yang dibakar, mbok beli apa, pentol apa kayak gitu kan. Renungkan, Tuhan tahun 2026 ini khususnya di ibadah di gereja, aku mau bikin apa? Saya minta jawabannya, saudara simpan di hati, simpan di handphone, dan saudara lakukan tahun 2026, ujilah Tuhan. Saya tantang jemaat, ujilah Tuhanmu. Kamu akan lihat, 2025 kamu tidak setia nggak dapat apa-apa kan? Coba 2026, kamu setia sungguh-sungguh. Minimal dapat apa tadi? Hatimu lebih tenang, bekerja lebih tenang. Dan saya percaya berkat-berkat lain juga akan menyusul saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, kita tundukkan kepala, kita datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau sedang menyediakan hal-hal yang baru bagi kami di tahun 2026. Kami mengerti hari ini bahwa Engkau sangat mencintai kami. Kami juga mau belajar membalas kasih-Mu Tuhan dengan mencintai Engkau. Kami tahu cinta itu selalu membutuhkan pengorbanan, selalu menuntut waktu, selalu menuntut tenaga. Maka kami mau belajar mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, pikiran hati, dan juga kekuatan kami. Tolonglah kami, masih ada beberapa jam untuk kami mengakhiri tahun 2025 ini. Untuk merenungkan bentuk cinta yang harus kami lakukan di tahun 2026 kepada Tuhan. Berikanlah kami jawaban dalam beberapa jam ini. Terpujilah Tuhan atas anugerahnya bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya. Kita sudah enggak khawatir lagi menghadapi tahun 2026 yang tinggal berapa jam ini. Ya, kita ada Tuhan ya. Bedanya kita dengan orang yang tidak percaya, kita memiliki Tuhan. Kita bersyukur, kita akan beri persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, bahkan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami rindu biarlah firman itu bertumbuh dalam hati kami, membuat kami semakin teguh imannya. Bahkan saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan mengembalikan milik Tuhan. Biarlah kami memberikannya dengan sukacita, karena kami tahu segala yang kami miliki berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dan pujian, betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya.
sepanjang tahun 2026. Kami akan pakai dari minggu kedua tersebut dan kita akan beribadah kembali di tempat ini pada tanggal 11 Januari ya. Ibadah 11 Januari dan itu juga masih ibadah gabungan dengan sekolah minggu. Itu kita ibadah jam 8 pagi dan itu karena masih momen tahun baru. Jadi kita sedang jemaat, kita ada perjamuan kasih dalam arti silakan membawa kue, snack atau buah masing-masing, nanti kita akan kumpulkan dan kita akan makan bersama ya. Atau minuman apa juga boleh, terserah Bapak Ibu Saudara membawa apa bentuknya dan kita akan makan pada tanggal 11 Januari tahun 2026 di gedung sebelah ya. Itu saja, jadi tidak ada ibadah Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih mau liburan atau masih pergi ke rumah saudara-saudara masih boleh dipersilahkan. Nanti untuk jadwal pelayan akan kami share di grup kita, jadi tolong nanti kalau yang sudah ada jadwalnya juga untuk diatur waktunya karena kita akan mulai latihan mungkin di hari Jumat atau di hari Sabtunya ya sebelum kita beribadah. Itu saja pengumuman untuk kita dan kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk Om-Oma pengasuh yang di lantai 1 juga terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih untuk keberadaannya, kehadirannya, cintanya, perhatiannya, banyak lah hal-hal banyak. Kalau saya hitung saya nggak bisa nulis, kayaknya penuh buku saya. Dalam beberapa hal saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini jemaat Tuhan masih setia kepada Tuhan. Saya pastikan itu bukan karena saya ya, itu karena Tuhan ya. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan, amin. Kalau ada, kami tetap membuka ya, kalau contohnya ada mau sharing atau mau konseling silakan hubungi kami ya. Jadi mungkin Pak saya mau konseling pribadi atau apa silakan, lewat WA juga boleh, lewat telepon juga boleh. Kami bukan seperti hamba Tuhan yang harus enggak juga, silakan lewat WA, lewat telepon kami akan melayani dengan baik ya. Semampu yang kami bisa arahkan kami akan arahkan. Jadi kalau ada keraguan atau apa, terutama keputusan-keputusan yang membuat bingung silakan mengenai anak-anak kita apapun silakan ya. Jadi kami sudah tahu nomor teleponnya, ada di grup ya. Semua sidang jemaat sudah ada di grup kan. Jadi nomor telepon kami ada di situ. Nomor saya, nomor Bapak atau nomor penatua juga ada. Beberapa anak-anak muda ini kalau ke saya agak sungkan, silakan ke Bapak penatua ya. Saya sendiri mungkin berbeda karakternya dengan Bapak. Mungkin saya kelihatan lebih jahat ya. Saya lebih bukan, memang begitulah saya, bukan orang yang terlalu humoris, enggak. Saya menanggapi segala sesuatu itu terlalu serius, iya, betul. Jadi kalau saya menanggapi sesuatu itu serius sekali saya. Jadi saya nggak bisa membedakan, Bu ini bercanda loh Bu, gitu. Jadi kadang orang melihat ibu ini kok nggak ada humorisnya, enggak. Jadi pembawaan saya begitu. Saya walaupun saya berupaya untuk berubah ya, saya pikir itu tidak baik supaya jemaat bisa dekat dengan saya ya. Mungkin ada perilaku saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf juga kepada kita semua, kepada seluruh sidang jemaat. Kata-kata saya kepada anak-anak muda, saya cenderung memang lebih keras kepada kalian, walaupun kalian pikir ibu ini udah marah-marah, nggak gaji saya, dimarahi terus saya. Karena saya mengasihi aja, mencintai saya. Karena saya pikir mungkin kamu tidak akan mendapatkan waktu itu untuk kamu bisa berubah. Kalau saya bilang saya capek sebenarnya marah, tapi saya harus melakukannya demi kebaikannya. Jadi mungkin saya akan tegas dalam beberapa hal kepada pelayan-pelayan Tuhan karena saya berpikir melayani Tuhan itu jangan main-main. Yang kita layani itu Tuhan loh gitu. Jadi layanilah dengan baik, dengan sepenuh hati. Itu karena makanya saya tidak bisa toleransi kalau saya lihat kok bermain-main gitu, enggak. Jadi layanilah Tuhan karena upahmu besar di surga. Saya tidak bisa mengupah anak-anak para pelayan Tuhan, saya nggak bisa. Tapi Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu makanya saya bilang ayo layani dengan baik. Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita. Masa depannya juga akan dipelihara oleh Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali tahun 2026 dalam lindungan Tuhan. Kita akan berdoa. Ya, puji Tuhan, bagi jemaat yang akan keluar malam ini, nasihat kami sebaiknya hindari konvoi-konvoi gitu ya.
agak dijauhi kalaupun harus keluar nanti menikmati malam tahun baru. Jangan masuk di kerumunan-kerumunan yang mungkin bisa menciptakan keributan gitu ya. Jaga kesehatan sampai ketemu di tahun 2026. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menyertai ibadah tutup buka tahun kami di penghujung tahun ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Baik jemaat-Mu yang masih tinggal di Sidoarjo, Surabaya masih bisa beribadah, atau mereka yang sudah harus pulang berlibur, bertemu dengan keluarga, dimanapun mereka berada saat ini. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini tidak bisa kami dustai. Kami percaya kepada Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Allah, sebagai gembala sidang, keluarga, penatua, dan sidang jemaat-Mu, Engkau melihat kami kurang setia. Engkau melihat kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan menyakiti hati Tuhan. Engkau berkata, jangan ingat-ingat lagi masa lalu itu, karena Engkau sendiri sudah melupakannya. Dan kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari firman itu, sehingga kami ingin memperbaiki hidup kami di tahun 2026. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau ya Allah. Tambahkan kekuatan bagi kami agar kami punya kekuatan dan energi mencintai Tuhan. Mampukan kami Tuhan di tahun 2026 lebih setia, lebih serius, lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih, kami akan melihat sepanjang tahun depan adalah tahun yang penuh dengan keajaiban, mujizat dan pertolongan Tuhan akan kami nikmati dalam hidup kami. Rumah tangga, pekerjaan, sekolah, kuliah, bahkan masa lanjut usia dari mbah-mbah yang ada di lantai 1. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan hari ini kami bersyukur menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami memasuki beberapa jam tahun 2026. Ke dalam tangan-Mu hamba bertaruhkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang kecil sekolah minggu, baik yang muda remaja, kami dewasa hingga lanjut usianya, dimanapun kami berada, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami pertaruhkan hidup kami, masa depan kami di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Maka berdirilah sidang jemaat, mari kita berdiri. Dan Engkau datanglah di hadapan Allah, dan inilah Tuhan yang selalu siap sedia memberkati engkau. Sambutlah tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi dan mencintai engkau, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memberkati engkau sekalian mengakhiri tahun ini memasuki tahun yang baru. Dialah yang menyertai engkau sepanjang tahun 2026. Dilindunginya, disertainya, diberkatinya apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Berhasil karena Tuhan. Berjalan dan melangkahlah bersama dengan Tuhan. Jangan takut, Dia mencintai engkau. Terimalah berkat ini mulai hari ini. Besok, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya.